Salam presisi. Terima kasih rekan-rekan. Siang ini kami hadir untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan tentang perkembangan atau update perkara laporan kasus perselingkuhan atau perzinahan yang dilaporkan oleh saudari inisial WM, perempuan 25 tahun, dengan laporan polisi nomor LPB 8428 11 Romawi 2005 SPKT Polda Metro Jaya, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 November tahun 2025. Kami sampaikan update laporan tersebut. Yang terdahulu kami sudah sampaikan bahwa sudah diperiksa para saksi, ya, dan saat ini perkara tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan sudah naik sidik, sudah dalam tingkat penyidikan. Ulangi. Coba cek. Ulangi salahnya. Saya ulang ya. Untuk perkara tersebut akan melakukan gelar perkara. Ulangi, akan melakukan gelar perkara yang mana dari penyidik akan menjadwalkan tanggal gelar perkara untuk perkara IR, ya. Dan kami sampaikan bahwa yang bersangkutan atau ada permohonan dari terlapor untuk mengajukan permohonan RJ. Namun dalam hal ini, dalam pengajuan RJ tersebut belum dilampirkan surat damai dan surat pencabutan laporan dari pelapor. Kami ulangi, update-nya adalah akan dijadwalkan untuk gelar perkara, dan dalam perkara ini dari pihak terlapor ada mengajukan permohonan untuk perkara ini diselesaikan dengan restoratif justice. Namun dalam permohonan RJ tersebut belum melampirkan surat damai dan pencabutan laporan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk update perkara yang dilaporkan oleh saudari WM, LP 8428 tanggal 22 November 2025. Ya, jadi akan dijadwalkan untuk gelar perkaranya dan sudah ada pengajuan RJ, namun belum dilampirkan surat damai dan surat pencabutan laporan. Itu untuk yang LPB 8428. Nah, untuk perkara yang mana pelapornya adalah saudari IIR, seorang perempuan umur 32 tahun, dengan laporan polisi LPB 8677 12 Romawi 2025 tanggal 1 Desember 2025, perkara tentang laporan kasus penipuan. Update dari perkara tersebut kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penyelidik akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor inisial IF, kemudian akan membuat administrasi penghentian penyelidikan dan penghentian penyelidikan itu didasari oleh pencabutan laporan oleh korban. Jadi sudah ada surat pencabutan laporan polisi oleh korban atau pelapor dengan inisial IIR.
Jadi nanti setelah pemeriksaan saudara IF, kemudian diajukan administrasi penghentian penyelidikan, nanti di situ akan dilakukan gelar perkara untuk bagaimana penghentian penyelidikan itu selanjutnya apakah disetujui atau tidak. Ya, itu untuk yang update perkara tersebut. Ada pertanyaan? Pak, berarti IF-nya harus hadir dulu ya, Pak? Ya? IF-nya harus hadir. Iya. Jadi keterangan dari saudara IF itu sangat dibutuhkan untuk menghentikan penyidikan. Penyelidikan. Kapan dijadwalkan hadir, Pak? Untuk jadwal kapan akan dijadwalkan Pak pemanggilannya nanti akan kami sampaikan pada rilis selanjutnya. Ya. Oh, untuk laporan yang penipu, yang dugaan perzinahan itu yang mengajukan RT berarti si Inara. Tadi saya sudah sampaikan pokoknya rekan-rekan, saya tidak bisa menyebutkan ininya. Dari pihak terlapor itu mengajukan, karena kan terlapornya ada dua. Tapi Ya. pihak pelapor Dari pihak terlapor mengajukan untuk permohonan RJ. Namun tidak melampirkan surat belum ada dilampirkan surat perjanjian damai atau perdamaian dan surat pencabutan laporan dari korban. tapi dari korban sendiri Pak udah ada komunikasi belum apakah dia berniat untuk RJ atau emang lanjut aja kasusnya? Kalau untuk masalah penyelesaian dengan masalah perjanjian perdamaian itu penyelidik tidak bisa masuk dalam itu memang antara kedua pihak, antara yang bersengketa atau yang berperkara. Nanti setelah mereka berdamai, ya, dengan dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian, kemudian adanya laporan ada pencabutan laporan dari korban, itulah baru akan biasanya proses RJ itu akan ditindaklanjuti. Ya, jadi dasar dari RJ itu penyelesaian secara related justice tersebut adalah dari penyelidik itu harus ada surat perjanjian perdamaian. Ya, pernyataan dari kedua belah pihak yang bersengketa yang bermasalah dan melampirkan surat pencabutan laporan. Ya, karena ada yang mereka berdamai tapi perkara tetap lanjut. Nah ini makanya tergantung nanti dari kedua belah pihak apakah mereka berdamai kemudian ada pencabutan laporan atau bagaimana, tergantung dari kedua belah pihak. Ya. Nah kalau untuk perkara yang penipuannya ini korban sendiri yang langsung mencabut. Ya, korban sendiri yang langsung mencabut. Oleh sebab itu dibutuhkan keterangan dari saudara IF untuk menghentikan penyelidikannya. Mungkin alasannya apa sih, Pak? IF sendiri mencabut. Nanti setelah hasil pemeriksaan IF baru akan tahu kenapa apa alasan ya. Pak, sedikit balik lagi ke yang perzinahan. Kan lampiran RD itu belum ada dicantumkan bukti dakwanya ya di antara kedua belah pihak, dan sementara polisi juga mau melakukan gelar perkara naik sidik ya Pak. Karena belum ada kelengkapan surat-surat itu, apakah berarti naik sidiknya Selagi belum ada surat perjanjian perdamaian dan belum ada pencabutan laporan, maka perkara tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Saya ulangi ya, selagi masih belum ada surat perjanjian perdamaian dan belum ada pencabutan laporan dari korban, maka perkara tersebut kami pastikan masih berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi gelar perkara akan tetap dilaksanakan. untuk dijadwalkan kapan Pak? Ya. Untuk gelar perkara sendiri dijadwalkan kapan? Kalau ketentuan dari undang-undang atau KUHP, maka gelar perkara tersebut harus sesegera mungkin dilaksanakan setelah penyidik mengumpulkan minimal 2 alat bukti dan sudah menemukan dan sudah memastikan bahwa ini adalah suatu tindak pidana, maka itu dilakukan gelar perkara. Jadi nanti melihat, mohon maaf, untuk perkara yang ditangani oleh jajaran Direktorat Reserse Polda Metro Jaya kan banyak, jadi akan dijadwalkan sesuai dengan jadwal gelar perkara nanti yang sudah ditentukan oleh rekan penyelidik. Ya. Pekan ini kan Pak gelar perkara. Ya. Pekan ini. Kalau nanti ya, kalau untuk jadwal gelar perkaranya, yang pasti akan dilakukan segera mungkin. Pak,
kasus salah Pak, boleh dijelaskan apa dugaan penipuan yang dilaporkan Ira itu apa dalam hal apa penipuan? Kan kalau misalnya perzinahan udah jelas tuh dia yang diduga berzina sama si IF. Kalau dugaan penipuan yang dilaporkan Ira itu apa Pak bentuk penipuan yang dilakukan IF? Ya, pada saat doorstop yang pertama kan kami sudah menyampaikan bahwa pelapor itu menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor, ya. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dengan pelapor, ya, pergi untuk melihat status pernikahan mereka dalam KTP tersebut, ya. KTP status terlapor belum kawin, tidak ada belum nikah, mohon maaf, kalau untuk di KTP itu belum kawin. Dan terlapor juga menunjukkan surat pernyataan status single tertanggal 29 Juli 2020. Jadi dari kejadian tersebut, ya, korban mengajukan dan melaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya seperti yang kami sampaikan pada doorstop terdahulu sebelumnya. Bapak, kalau untuk laporan WM sendiri kan udah ada dikumpulkan barang bukti ya Pak, berupa video ya Pak. Mungkin video itu diambil dari satu tempat aja atau dari berbagai tempat? Kalau untuk masalah teknis penyelidikan kami tidak bisa secara gamblang kami jelaskan di sini karena itu termasuk hal yang tidak bisa kami sampaikan ke forum, ya. Yang pasti untuk barang bukti yang diserahkan oleh pelapor pada saat itu yang pernah kami sampaikan, ya, 1 lembar fotokopi kutipan akte pernikahan, perkawinan, mohon maaf, kemudian 1 buah flash disk dengan merek V, inisial V, berwarna merah, kapasitas 4 GB yang berisikan 7 video rekaman CCTV, kemudian 1 lembar fotokopi KK nomor XXX dengan kepala keluarga inisial IF, 1 bundle fotokopi direct message Instagram dengan inisial WM dan IR, kemudian 1 lembar fotokopi direct message Instagram inisial WM dan username Gunzo_Mustako, ya. Dan terakhir 1 lembar pernyataan dari KUA Hamparan Perak yang menyatakan pernikahan antara Izanul, saudara IF dan WM tercatat, ya, antara inisial IF dan WM tercatat. Oke. Kasus teror di J Doni Pak.